Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Ya, tentunya Akulaku ini adalah salah satu pinjol terbesar ya yang ada di Indonesia. Nah, apa aja resikonya ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, kali ini gue akan ngebahas debt collector yang sudah mendatangi 10 kali ya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjol Akulaku. Dan gue akan memberikan solusinya ya ketika galbay di Akulaku terbaru 2023. Nah, di sini ada pengalaman ya dari kawan kita ya, dari nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol Akulaku ya. Karena himpitan ekonomi, terkadang seseorang nekat melakukan pinjaman online atau pinjol ya. Padahal pinjol sendiri malah bisa semakin menambah masalah ya keuangan seorang di kemudian hari. Ya, yang sering terjadi debitur pinjol banyak yang susah membayar teman-teman ya. Membayar angsurannya hingga terjadilah gagal bayar ya, atau yang kita sebut dengan galbay. Bila sudah demikian, siap-siap saja debitur yang bersangkutan akan didatangi langsung oleh debt collector lapangan atau DC lapangan. Ini adalah salah satu resiko ya yang harus kalian hadapi, itu adalah adanya DC lapangan. Ya, terutama untuk pembahasan kali ini ya mengenai gagal bayar di aplikasi pinjol Akulaku ya. Terkait galbay pinjol ya, ada kejadian seorang debitur nih ya yang didatangi sampai 10 kali teman-teman ya oleh debt collector pinjol Akulaku ya. Hati-hati aja nih buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Akulaku yang menanyakan tentang DC lapangan ya. Bang, di wilayah ini ada DC lapangan Akulaku nggak bang? Ya, Akulaku itu DC-nya merata teman-teman ya. Perlu kalian garis bawahi ya, bahwa Akulaku ini DC-nya merata. Nah, di sini gue akan membahas pengalaman dari salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol Akulaku. Ketika dia gagal bayar, dia 10 kali teman-teman ya. Bukan 2 kali, 3 kali, ini 10 kali disamperin debt collector lapangan Akulaku. Nah, jadi ceritanya begini ya. Anehnya meskipun sampai didatangi hingga 10 kali, debitur atau nasabah yang gagal bayar pinjol tersebut tetap aman. Dalam artian tetap aman ini ya, dia tidak bisa membayar gitu ya. Nah, jadi tidak seperti rumor yang beredar jika debt collector pinjol akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Karena yang kita tahu ya bahwa Akulaku ini adalah salah satu pinjaman yang besar gitu ya, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Otomatis untuk cara penagihannya juga ya sesuai dengan SOP yang berlaku gitu ya. Tidak adanya kekerasan, tindakan kekerasan atau semacamnya ya. Karena pada dasarnya ketika ada salah satu debt collector lapangan yang menggunakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan ya, itu ya bisa kalian laporkan ke pihak yang berwajib ya. Entah itu polisi atau laporkan ke otoritas jasa keuangan. Nah, di sini ya pada akun salah satu nasabah tersebut ya, di mana penontonnya tersebut sampai didatangi oleh debt collector Akulaku hingga sebanyak 10 kali teman-teman ya. Meski sudah berulang kali didatangi oleh sang debt collector, namun debitur tersebut tetap aman dan tidak terjadi kericuhan. Padahal debt collector selama ini sering dikaitkan dengan tindakan yang aneh-aneh kepada debitur yang gagal bayar pinjol ya. Rupanya ada trik dan solusi tersendiri yang bisa dipraktekkan oleh debitur yang galbay pinjol agar tetap aman. Ya, agar tetap nyaman ini ya tidak adanya keonaran atau kericuhan teman-teman ya. Nah, di sini dia memberikan ya solusinya ya. Yang pertama itu adalah terima debt collector yang datang ke rumah dengan baik dan ramah. Ya, ini boleh kalian praktekkan gitu ya ketika ada debt collector lapangan Akulaku yang samper ke rumah kalian gitu. Nah, yang kedua tanyakan surat tugas ya, surat tugas yang menyatakan sang debt collector adalah DC dari Akulaku. Jadi ketika ada debt collector yang datang ke rumah kalian ya, DC lapangan, kalian itu harus meminta surat tugasnya gitu ya. Apakah benar dari DC Akulaku ya? Takutnya banyak kasus juga ya debt collector ilegal gitu ya, yang cuma hanya meminta uang kepada nasabah gitu. Nah, ini perlu kalian tanyakan dulu suratnya ya, benar nggak dari Akulaku dan resmi nggak gitu. Kalau suratnya resmi, boleh kalian terima gitu. Nah, yang ketiga ya, membuat kesepakatan kapan Anda bisa memulai membayar tunggakan di Akulaku.
Nah, di sini kalian bisa membuat kesepakatan nih antara DC Lapangan Aku Laku. Misalkan, saya bisa membayar di bulan ini dengan nilai total tagihan segini, ya. Itu kalian harus jawab jujur aja gitu ya. Kalau kalian bisanya untuk membayar misalkan per bulan 50.000 ya, kalian ngomong aja 50.000 gitu. Ya. Kan daripada nggak bayar sama sekali gitu ya. Nah, itu kalian buat kesepakatannya. Nah, dalam artian kalau misalkan ya kalian menjanjikan untuk bulan segini padahal nggak tahu nih ya uang kita ada atau enggaknya. Nah, itu kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu gitu ya. Pikir-pikir matang dulu gitu ya. Jangan sampai untuk menjanjikan nantinya DC Lapangan itu bakal ke rumah kalian lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat, bila debt collector bertindak kasar ya dan mengarah ke perbuatan melanggar hukum, rekam dan laporkan ke RT atau kepolisian ya. Nah, untuk pembahasan kali ini ya yang nomor 4 ini sering banget ya menanyakan gitu, Bang, misalkan ada DC Lapangan yang arogan gimana? Nah, kalian videoin, ini penting banget ya, kalian harus video ini untuk sebagai bukti gitu, dan laporkan ke pihak yang berwajib, polisian atau ke RT atau RW ya. Karena untuk Kapolda sendiri menyarankan ya, ketika ada debt collector yang bertindak arogan, tindak aja, basmi ya. Itu kata Kapolda Metro Jaya sendiri yang menyatakan seperti itu, teman-teman. Jadi jangan takut lagi dan jangan panik lagi terhadap DC Lapangan yang katanya DC Lapangan arogan, membuat anarkis ya. Itu harus kalian hadapi aja, teman-teman. Intinya kalian harus kuatkan mental lah terlebih dahulu ya ketika kalian gagal bayar, karena ketika ada suatu tindakan gitu ya, ya tentunya harus ada resiko yang harus kalian hadapi juga gitu ya. Nah, selanjutnya ya yang nomor kelima, ini pastikan Anda juga punya komitmen dengan kesepakatan yang dibuat dengan debt collector terkait pelunasan tunggakan Anda. Ya, kalau misalkan nggak ada uang ya ngomong aja nggak ada uang gitu. Ya, jangan sampai menjanjikan bulan ini atau hari ini tanggal ini, itu nggak boleh, teman-teman ya. Takutnya kan kita nggak tahu juga ya rezeki kita itu ada atau tidak ya. Takutnya kan nggak ada DC Lapangan ke situ lagi dan menagih janji kalian gitu. Kalau nggak ada uang ngomong nggak ada uang gitu. Nah, itu adalah solusi bagaimana mengatasi gagal bayar pinjol Aku Laku ya terbaru 2023 yang perlu Anda ketahui, teman-teman ya. Pada intinya, jika ingin tenang sebaiknya hindari berurusan dengan pinjaman online ya. Apapun dan segala lunasi tagihan jika masih mempunyai tunggakan. Nah, itu adalah solusi yang diberikan dari salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol Aku Laku gitu. Sebenarnya untuk solusi gagal bayar pinjol itu ya membayar gitu ya. Membayar tagihannya itu adalah solusi yang tepat. Nah, kalau nggak punya uang baru solusinya gagal bayar aja gitu. Kenapa ya? Setiap konten gua gitu menyarankan untuk gagal bayar ya supaya kalian itu ya nggak terlalu memikirkan gitu ya. Jangan sampai terjadinya kasus-kasus sebelumnya gitu ya, yang bunuh diri akibat pinjaman online gitu ya, yang rela mencuri akibat pinjaman online. Dan banyak kasus kriminal seperti itu dijauhkan, teman-teman ya. Makanya di sini yang harus kita tanamkan adalah kuatkan mental ya. Masalah resiko ke belakangnya itu yang harus kalian hadapi ya, hadapi aja gitu. Ya. Tentunya ada perbuatan, harus ada resikonya. Ya. Kalau nggak punya uang ya udah nggak punya uang. Gagal bayar aja, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Walaupun 10 kali, 15 kali DC Lapangan Aku Laku ke rumah ya, nanti juga berdiri sendiri gitu. Ya. Karena pada dasarnya di aturan otoritas jasa keuangan itu ya, ketika nasabah telat 90 hari itu tidak boleh lagi adanya penagihan ya, maupun offline dan online. Jadi ini harus kalian perhatikan, teman-teman ya. Intinya ketika kalian gagal bayar ya, sekali lagi gue ingatkan ya. Yang pertama yang harus kalian tanamkan itu adalah kuatkan mental. Ya. Anggap aja kalian yang nggak punya utang gitu ya. Ini terkhusus buat kalian yang memang mentok nih ya, yang nggak punya uang juga gitu. Ya udah, gagal bayar aja. Ya. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini mengenai pengalaman ya dari nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol dan memberikan solusinya ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjol Aku Laku.
Ya, meskipun 10 kali dia didatangi DC lapangan, dia tidak gentar dan semakin kuat mentalnya gitu. Ya, oke. Segitu aja video kali ini. Thank for watching dan salam galbay.